Legion, kumpulan atau kelompok setan. Komandannya adalah iblis. Iblis adalah musuh kita. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Ia lari sana sini, ia bilang itu ini. Awas iblis musuh kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Ia mati di Golgota, ia hapus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Ia mati di Golgota, ia tebus jiwa kita. Yesus juru selamat kita. Bertemu kembali bersama Pendeta Najarudin dalam Ragiku, Renungan Pagiku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Haleluya. Kita ulangi, ada 3 pandangan terhadap mujizat. Pandangan yang pertama, tidak ada mujizat. Mujizat itu cerita dongeng. Pandangan yang kedua, mujizat itu sudah memang ada, tetapi sudah berhenti. Ya, Tuhan tidak lagi membuat mujizatnya. Yang ada adalah Tuhan memakai proses saja secara alami. Karena Tuhan yang kasih kecerdasan, pengetahuan, dan obat-obatan, dan Tuhan menjawab doa. Di pandangan yang ketiga adalah mujizat langsung masih terjadi, dan mujizat proses Tuhan tetap pakai. Mujizat adalah perbuatan ajaib, terjadi secara supranatural. Akal yang terbatas tidak mampu untuk menerimanya dan juga tidak mampu untuk menjelaskannya. Kita meyakini mujizat masih ada, dan ada 2 macam mujizat. Mujizat langsung dan mujizat proses. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat yang langsung bukan kehendak manusia, tetapi adalah kehendak Allah. Kita sudah belajar tentang mujizat, yaitu Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan pada hari ini, Yesus membuat mujizat, yaitu mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan. Legion. Apakah artinya? Apakah maknanya? Legion kita akan baca dari firman Tuhan, dan mohon disimak baik-baik. Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20. Tapi kita membaca mulai ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Saudaraku, itu hanya dari ayat 6, 7, dan 8 kita baca itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, roh jahat menyiksa, membunuh, sedangkan Yesus membebaskan, menyelamatkan. Haleluya. Ringkasan cerita dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20 adalah sebagai berikut. Laki-laki itu dari kota atau dari daerah yang bernama Gerasa. Laki-laki itu dirasuk setan-setan. Legion. Legion artinya banyak. Ya.
Informasi dari Google, legion itu bisa berjumlah 6.000, bisa berjumlah 4.000, bisa berjumlah 2.000, bisa berjumlah 1.000 anggota pasukan. Menurut ukuran jumlah tentara Romawi, baik yang infanteri maupun yang kavaleri atau yang berkuda. Nah, agak tepat itu 2.000 legion itu 2.000. Bila dikaitkan dengan 2.000 ekor babi. Ya. Cerita yang berikutnya, laki-laki itu tidak waras. Mengapa tidak waras? Karena sakit pikirannya, sakit hatinya, sakit jiwanya. Mengapa dia sakit jiwa? Karena dia terganggu roh tubuh jiwanya karena ada roh jahat. Laki-laki itu tinggal di pekuburan-pekuburan. Laki-laki itu memukul dan menyiksa dirinya. Laki-laki itu tidak berpakaian. Laki-laki yang kerasukan itu memiliki kekuatan, dapat memutuskan rantai, garang. Tidak ada yang bisa membuatnya menjadi tenang atau damai. Laki-laki itu membuat banyak orang ketakutan, terutama orang-orang gerasa. Orang gerasa atau legion itu mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus mendatangi daerah itu. Lalu dia berlari mendatangi Yesus dan tersungkur kepadanya dan menyembah dia serta memohon agar Yesus tidak segera menangkap legion itu lalu memasukkan ke dalam lubang jurang maut dan dipenjarakan selama 1.000 tahun. Jadi roh-roh jahat itu tahu nasibnya. Ya, saudaraku. Kita tahu dari Alkitab bahwa kita dicintai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan dari Alkitab kita tahu masa depan kita. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Alkitab katakan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setan juga tahu masa depannya, yaitu akan dibuang ke neraka. Itu sebabnya dia menyesatkan, membunuh, supaya orang tidak sempat percaya dan terima Tuhan Yesus. Dan ketika kita masih ada waktu ini, mari kita rebut jiwa-jiwa dari kuasa setan. Ceritakan Yesus agar orang-orang yang mendengar tentang Yesus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak segera meninggal dan masuk neraka. Saudaraku, setelah roh-roh itu disuruh pergi oleh Yesus, legion itu sudah disuruh pergi oleh Yesus, atau orang yang kerasukan itu disembuhkan oleh Yesus, maka orang yang kerasukan setan itu menjadi waras, menjadi sehat. Pokoknya siapa yang bertemu dengan Yesus, dia akan waras, dia akan sehat jiwa, tubuh, dan rohnya, saudaraku. Dan orang itu menjadi tenang. Ia duduk di kaki Yesus. Kemudian Yesus bersama murid-muridnya itu memberi pakaian. Yesus memberi pakaian. Dia memakai baju yang Yesus beri. Perbandingan perbuatan roh jahat dengan perbuatan Yesus. Roh jahat dan manusia pada umumnya membohongi, menipu, mengelabui, membutakan, menyesatkan, menjauhkan manusia dari Allah, merasuk manusia, menguasai manusia, menindas manusia, menjajah manusia, membelenggu manusia, menyiksa tubuh manusia, menyiksa roh manusia, menyiksa jiwa manusia, membunuh. Itulah roh jahat. Yesus dan manusia. Yesus memberi pengharapan lewat janji-janjinya. Yesus memberi terang. Yesus mencelikkan mata. Yesus mencelikkan mata rohani. Yesus mencari manusia yang sesat. Yesus memanggil yang letih, lesu, dan beban berat oleh karena dosa. Dan Yesus memberi kebebasan. Yesus memberi damai sejahtera. Yesus menyelamatkan.
Yesus mengizinkan roh-roh itu keluar memasuki babi-babi. Dan babi-babi itu mati. Masalahnya, penguasa dari babi itu rugi. Apakah karena babi itu haram, saudaraku? Jawabnya bukan pada babi tekanannya. Bukan pada haram atau halalnya, bukan pada babinya. Nah, menarik ya saudaraku. Orang Israel tidak memelihara babi. Bukannya tidak memelihara, tidak menikmati, mengkonsumsi daging babi, tetapi mereka boleh ataupun bisa memeliharanya untuk bisnis. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan roh jahat itu keluar dan merasuk babi-babi itu? Bukan karena babi itu haram, tetapi karena jiwa manusia penting, ya. Kita mau saksikan di sini. Jiwa manusia yang perlu diselamatkan lebih berharga dari babi-babi. Mari kita berhitung. Mari kita berhitung. Ini harga babi sebelum naik, ya. Ini harga babi sebelum naik seperti sekarang. Ada 2.000 kali 50 kali 120.000 sama dengan 12 miliar. Ya. 2.000 dikali 50. Maksudnya 2.000 itu 2.000 ekor. 50 itu satu ekornya 50 kilo. Jadi 120.000 itu adalah harga babi itu 1 kilonya 120.000. Maka jumlah harga babi itu kalau 2.000 ekor dikali 50 kilo dikali 120.000, maka kita mendapat angka 12 miliar. Saudaraku yang saya kasihi, Yesus melawan setan-setan itu yang banyak itu, 2.000. Ketika anak saya bertanya, "Pak, Yesus kan berkuasa atas setan-setan. Seandainya setan itu 2.000, mampukah Yesus lawannya?" Kecil, saya bilang. Seandainya 10 juta, kecil. Kalau semuanya, wah kecil. Yesus hebat. Yesus maha kuasa. Setan-setan tunduk dan takut. Saudaraku yang saya kasih. Dan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia maha kuasa atas setan-setan. Dan setan itu tunduk dan takut kepada Yesus. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya dan ingin meyakinkan murid-muridnya akan kuasa Yesus atas setan-setan. Saudaraku, bisakah roh jahat merasuki orang Kristen, orang yang sudah percaya, orang yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi roh setan tidak dapat merasuki orang yang sudah percaya, yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Tidak bisa. Mengapa? Di dalam diri orang Kristen itu ada Roh Allah yang lebih besar, lebih kuasa, lebih tinggi daripada roh-roh jahat. Karena Yesus adalah sudah memberi rohnya di dalam hati setiap orang percaya yang maha kuasa. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Jangan takut. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 2 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai ayat 16. Orang Kristen tidak perlu takut. Karena ada roh Allah ada di dalam orang percaya. Roh Allah lebih besar, lebih berkuasa. Ya. Dan roh Allah tidak dapat tinggal bersama-sama dengan roh jahat. Ini penting. Nah, mengapa kok kelihatannya ada orang Kristen yang dirasuk oleh roh jahat? Dia orang Kristen palsu. Dia hanya KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya, bisa saja dia
berKTP Kristen, beragama Kristen, tapi tidak memiliki keselamatan, tidak memiliki roh Allah, dia bisa dirasuk oleh setan. Atau sebenarnya tidak dirasuk, dia hanya mempunyai suatu penyakit yang kronis, yang ketika dia menahan rasa sakitnya luar biasa. Mengapa? Karena saya orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam saya. Ketika saya menghadapi penyakit yang luar biasa sakit, luar biasa, waduh, ya, mempunyai kekuatan rasanya, tetapi itu karena mengalami sakit yang luar biasa. Jika ada orang Kristen yang dirasuk, itu Kristen palsu. Agamanya memang Kristen, tetapi dia tidak lahir baru tanpa pertobatan, yang sering disebut KTP, Kristen tanpa pertobatan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apakah orang Kristen bisa digoda oleh setan? Bisa, ya. Saudaraku, misalnya dia menggoda dengan cara berbisik agar berbuat dosa dan berjenis-jenis kejahatan. Ia juga mengganggu dengan menuduh orang Kristen, orang yang lemah imannya, orang Kristen, wah kamu picik, wah kamu tidak berguna. Nah, itu kira-kira tuduhannya. Bagaimanakah membedakan sumber kekuatan dari setan dengan kekuatan karena sakit atau karena penyakit, karena tipes, karena ayan, dan lain sebagainya? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dan apakah sulap atau magic atau sulap itu dari setan? Saudaraku yang saya kasih, dari trik atau cara profesional dan bisa juga dari setan. Kalau kita menyaksikan orang membuat sulap, ya, karena dia sudah belajar dan ada trik-triknya. Nah, ini dulu saya waktu masih umur 10 tahun, ada seorang pendeta yang bernama Goodman. Wah, orang yang baik kalau diterjemahkan secara terletak. Goodman namanya. Itu pendeta dari gereja sahabat kami. Kalau kami gereja PB, kalau ini gereja GPPIK. Jadi pendetanya dari sana berkhotbah di gereja PB, dan waktu itu saya berumur 10 tahun. Dia membuat sulap. Ada 2 sulap. Yang pertama tentang kasih Allah. Kasih Allah yang luar biasa, tidak putus-putusnya. Dan dia pakai jas. Kemudian dia keluarkan kertas itu, yang dari jasnya. Dia keluarkan kasih Allah tak putus-putusnya, dia terus keluarkan. Saudara tahu, kertasnya itu tidak putus-putus. Lalu dia putuskan, lalu dia tumpukan kertas itu begitu banyak. Lalu trik yang kedua, Pak Pendeta Goodman itu yang membuat sulap, dia menjelaskan, ini telur katanya. Telur ini selama dia ada di dalam kungkungan, walaupun mamanya bilang, nak, di dunia ini terang, nanti kamu akan bertemu dengan bunga mawar yang merah, akan melihat ada bunga melati yang putih, kamu akan melihat pelangi, kamu akan melihat matahari. Selama dia belum menetas, mamanya cerita itu tidak akan mengerti, karena dia masih belum menjadi makhluk yang baru, masih di dalam telur. Lalu dijelaskan, dia pakai sulap, coba lihat di sana. Lalu dia di sana ada telur. Lalu disuruh ambil telur itu diambil. Lalu telur itu disimpan di tangannya 2. Nah, ini ada 2 telur. Coba lihat, ada yang satu akan menetas dan satu akan tetap ada. Lalu dari dalam tangannya itu pecah, menetas. Nah, ini kan saudaraku pandai trik. Saya kagum, saya heran. Jadi tidak semua sulap itu berasal dari setan. Dan bisa saja sulap itu karena trik tertentu oleh orang-orang yang sudah profesional. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus.
Orang kuat karena dia sakit, karena dia mengalami sakit yang luar biasa, ya, karena melawan rasa sakit. Kalau dia diajak berdoa, kita sebut nama Yesus, dia bersedia. Tetapi kalau orang yang dirasuk setan, kalau diajak berdoa menyebut nama Tuhan Yesus, maka matanya akan melotot dan dia akan memiliki suara yang aneh. Mengapa? Karena saya sering melayani itu. Dulu ada di asrama di Singkawang, karena dia sakit kronis, dia sakit mah, seorang anak putri ngigau dan kejang-kejang dia. Kata dia, wah, ada 4 setan datang hitam-hitam mengajak saya pergi. Kemudian tindakan saya adalah pelayanan konseling terlebih dahulu dan doa. Kami mulai dari jam 21 sampai jam 23, 2 jam ya, malam. Nampaknya dia tenang dan berhasil. Tapi 30 menit kemudian dia teriak-teriak lagi. Kemudian kami layani lagi, biasalah kami nyanyi dan doa. Nampaknya dia baik dan tenang. Setelah istirahat 30 menit, dia teriak-teriak lagi. Seisi asrama memang jadi heboh. Dan kami tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Saya tidak percaya kalau itu setan, karena dia seorang Kristen. Saya tidak percaya setan merasuki dia. Ya. Kalau mengganggu dia, ya. Kalau setan mengganggu dia, ya. Tapi itu yang terjadi. Setan itu memang nampaknya mengganggunya dan sering mengganggunya datang dan dia tidak mau pergi. Saya sudah memahami dan saya coba mengusirnya 2 kali dan ternyata bandel. Ternyata setannya itu bandel. Saya tidak habis akal, ya. Saya ucapkan kata-kata yang terakhir itu, yang ketiga kali. Yang sama sebelumnya, tetapi ada kata-kata begini yang terakhir. Setan, kau jangan ganggu anak ini. Ia milik Yesus. Dan dalam nama Yesus enyahlah engkau. Dan saya tambahkan kata-kata terakhir pada pelayan yang terakhir itu. Setelah engkau enyah, pergi dari sini. Jangan engkau datang lagi. Dalam nama Yesus, jangan engkau datang lagi. Dan benar, setan itu tidak datang lagi. Ia taat dan pergi. Bukan karena kata-kata saya, tetapi Tuhan memakai kata-kata saya yang berkuasa. Tapi mengapa sebelumnya ia masih mau datang? Karena sebelumnya tidak ada kata jangan datang lagi. Jadi kalau saudara mengusir setan, ya semoga ini jadi pencerahan bagi kita. Nah, bedanya dengan magic, itu memang orang sudah ahli, ada rahasianya. Memang juga ada orang yang buat sulap dan dia memakai kuasa setan, itu ada, ya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pesan penerapan, pesan moralnya untuk kita adalah beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman percaya kepada kuasa Yesus. Orang Kristen tidak akan dirasuk setan. Kalau digoda, iya. Kalau diganggu oleh setan, iya. Bentengi diri dengan kuasa darah Yesus. Berlindung dalam kekuatan kuasa darah Yesus. Tunduklah kepada Allah. Hiduplah dalam kesalehan. Lawanlah iblis. Lawanlah setan. Iblis harus dilawan dengan nama Tuhan Yesus. Dengan firman Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Maha Kuasa. Usir setan-setan. Ia menjaga dan melindungi kita dan anak-anak kita. Ia menjaga dan melindungi saya, istri saya, rumah, anak-anak saya. Dan dia menjaga saudara juga yang percaya dan terima Tuhan Yesus. Ada rohnya di dalam saudara. Saudara jangan takut. Oraet labora, berdoa dan bekerja. Percayalah mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja. Baik secara langsung maupun secara lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kalau ada orang olok-olok saudara, mengejek saudara, menghina saudara,
Abaikan olo-olo itu, abaikan ejekannya itu. Pakailah itu sebagai cambuk untuk memaju dan memacu saudara di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Salam waras, cerdas, dan bijaksana. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silakan like, silakan share, dan subscribe. Nih kalau di YouTube ya. Dan nantikanlah seri berikutnya. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Haleluya. Pendeta Najarudin pamit undur diri. Terima kasih.